Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Sore hari ini lur, mandi udah, segar badan. Insyaallah nanti sebelum maghrib mau ke kandang kita lihat. Karena seduluran dengar sendiri kan kalau di sini di tempat tinggal ini berisik lur, karena depan jalan lintas. Maksudnya di depan rumah ini jalan lintas berisik. Tapi nggak apa-apa. Tuh lagi. Iya bang. Terus gitu ya. Terus bang. Tapi nggak apa-apa ya lur ya, dimaklumi ya lur. Nah ini kali ini aku mau singkat-singkat aja mau tunjukin atau mau bercerita sedikit tentang ada sebagian yang salah menafsirkan atau belum pas menafsirkan tentang pusaka. Ada yang menganggap seperti golok ini golok asal Baduy dari saudaraku Kang Arif. Nih, yang awalnya nih kupakai untuk kerja dan sekarang ku bawa sekalipun tidak setajam golok kerja lainnya, tapi golok ini bisa aku pakai untuk kerja-kerja ringan dan latihan. Kalau di gores ya dia nggak setajam golok kerja lainnya lur. Nah ini golok yang selalu kupakai belakangan ini, maksudnya sudah hampir setahun juga ini. Dan banyak permainan dari golok ini yang kulatih, atau di rumah pun aku pakai ini. Kalau di ladang juga gitu. Karena satu simpel, yang kedua kan ya simpelnya itu yang pertama itu dia pendek, nggak gitu panjang, sekitar 25-an cm, lebih kurang ya lur, sejengkal 3 jari, jadi dibawa kemana aja enak gitu lur. Nah apakah ini bisa jadi pusaka? Kalau menurut aku pusaka itu kan, kalau salah mohon dimaafkan lur, ini kan yang aku tahu sebatas garis besarnya aja. Dan ini nggak akan bisa jadi pusaka. Bukan karena ini bilahnya polos, bukan, atau dia peranya jengkolan, bukan. Ya selama aku hidup, ya ini nggak akan bisa jadi pusaka. Karena pusaka itu adalah benda yang punya nilai, yang bernilai atau dianggap bernilai, peninggalan dari orang tua, kakek atau leluhur atau sesepuh gitu. Jadi selama pemegangnya masih hidup, apapun bendanya itu menurut aku nggak akan bisa jadi pusaka, sekalipun dia berpamor. Kalau lihat ada uploadan atau video atau jual beli atau bilang lah ya gitu, aku nggak berani katakan itu pusaka karena aku nggak tahu peninggalan siapa dan siapa pemiliknya. Tapi kalau dari segi sejarah atau menilai seni, yang dari kacamata sudut seni aku ya menilai lur ya, itu aku mau. Tapi kalau aku nyatakan ini pusaka ini aku ya belum berani ngatakan itu karena aku nggak tahu siapa pemiliknya. Dan pusaka itu kan selayaknya diturunkan antara pemilik yang akan meninggalkan dan pemilik yang menerima. Itu lebih kurangnya gitu lur. Jadi buat aku golok kerja sekalipun atau dipakai latih sekalipun ya bisa kita jadikan ini pusaka, tapi bukan kita yang mengangkat atau menganggap ini pusaka, tapi nanti di bawah kita yang akan menilai ini pusaka atau tidak. Kalau ini dicampakkan, dibuang, ya udah hilang nilai pusakanya, sekalipun tidak mengurangi nilai-nilai seni yang ada di dalam atau di luar benda tersebut. Lebih kurang begitu lur. Nah ini Baduy, golok kesayanganku yang kupakai untuk kerja dan latih. Banyak permainan dari salam budaya yang dihasilkan dari atau latihan menggunakan golok ini lur. Ini golok kerjaku juga. Nah ini Baduy juga, cuman ukurannya kan beda lur sama yang ini. Kalau ini kan nah lebih kecil kan lur. Nah kalau yang di bawah ini lebih besar. Jadi ku peruntukkan kalau kerja agak berat, macam batang pohon yang agak besar gitu, ini yang kupakai. Dan sekarang aku lagi belajar ngukir, bentuk dasarnya aku pakai yang ini.
bukan pakai yang ini kok. Ini udah kerjanya aku kurangi tapi banyak kulatih. Nah ini, nah dari ukurannya udah kelihatan ya lur, besarnya beda ya, tajam. Nah nggak selancar golok-golok lainnya gitu lur. Ini ya dia sangat enak, apalagi kayu lembut gini ya, cuma yang kepotong ini. Nah, ini kan kayu lembut, enak, sangat enak, nggak mungkin timpaskan kuat ya lur ya. Dan apa masuknya itu enak, dia cep gitu, dia nggak mendal. Kan ada golok yang apabila ditimpaskan dia mendal gitu. Dan berulang kali disampaikan sama pembuatnya, ya tetap aja ngotot ya kan. Kita sulit Indonesia kok ngotot-ngototan. Ya harusnya kan kita introspeksi dan kita harus saling terima. Dicoba dulu lah kan gitu. Memang kalau disaitkan kertas dia sangat tajam. Aku nggak membahas ke situ ya, tapi ada yang karakter golok seperti itu bagus tapi ditimpaskan. Ini bukan aku bercerita melihat, tapi aku rasakan golok yang mana nanti ya, kapan aku review ringan. Selanjutnya, nah ini golok Baduy pertamaku dari Kang Arif. Ini apa namanya, pera atau gagang aja udah kilat, udah, karena dulu sering kupakai, belakangan ini aja nih jarang kupakai. Dan ini juga banyak, ada berapa permainan golok aku pakai ini ya enak gitu lur, nggak membebani tangan. Hanya aja bukan kekurangan ya, tapi dia tidak diberikan hal itu saat kita putar, karena bentuknya seperti ini, pamusang ya lur ya. Tapi kalau untuk tebas, tangkis dan sebagainya, putaran jari, ini golok yang sangat enak. Nih, ini juga udah lama, maksudnya cukup lama lah sama aku, walaupun belum lama kali. Karena dia banyak aku istirahatkan, banyak aku simpan. Ini bukan diminyai lur, memang ini karena dulu sering ku pakai di ladang. Nah ini kan beda tapak sama ininya. Ini sudut-sudut pegangannya. Dan bilanya seperti ini. Nah kemarin pun ku review ringan. Nah nanti ku potong-potong tuh short juga ya lur. Nah ini. Nah ini lumayan tajam, karena nggak seperti golok kerja yang dua tadi gitu lur. Nah, ini lumayan. Jadi ini ku rawat, ku asah, ku simpan. Nah ini pamor seperti ini. Ini kalau dibiarkan atau kita amplas kasar sedikit aja, amplas berapa itu ya, jangan kasar kali. Ini sulangkar sebenarnya lur, dia kekuningan karat, tapi karena berapa kali sering kupakai juga ke ladang, aku senang buah, jadi aku buat gini aja, jadi nggak mengeluarkan karat dia, jadi tetap golok Baduy pertama aku dari Kang Arif. Sampurasun Kang, ini masih setia dia nemeni aku Kang. Nih jadi ku bagi-bagi tugasnya gitu lur. Bisakah ini untuk pusaka? Ya bisa, kalau nanti nunggu aku pemiliknya udah nggak ada gitu lur, dan kuserahkan sama anakku atau keturunanku atau siapapun yang mengenal aku, dan benda ini dijaga, disesuaikan sebagaimana layaknya. Kalau kerja untuk kerja, kalau latih untuk latih, baru itu yang dikatakan pusaka menurut aku lur. Dipusakai macam lagu lur, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya gitu lur. Kira-kira peninggalan yang harus dijaga gitu kan, ada lagunya lur ya kan. Iya Bang. Indonesia sejak zaman dulu kan gitu, lebih enak kayaknya. Ini sejak dulu kalah, tapi maksud kalah itu kan sejak lampau, sejak zaman dahulu, bukan kalah dalam menang dan kalah ya lor. Kadang kan ada anak-anak yang lesengin lagu-lagu nasional gitu kan, kurang enak gitu lor. Indonesia sejak dulu menang kok ya lor. Nah selanjutnya ini, nah ini khas dari Baduy Dalam, dan ini punya Kang Arif atau punya orang tua Kang Arif. Nah ya, jadi ini aja aku minta jangan dilepas. Kapas ini apa namanya lur, kalau di kita Baduy yang di gelang itu dari kapas ya lur. Dan ini udah sangat cukup lama, lihat lur, kilatnya aja udah. Nah kilat
gagang atau pernya udah seperti tulang, lur. Nih. Nah, ini ya. Yang luarnya dulu ya, lur. Kalau talinya ini aku tambah tuh gantung. Kita tengok bilanya, lur ya. Nih. Dia seperti batik sulangkar tapi batik. Nah, dan ku bersihkan, ku rawat, ku jaga, karena ini jadi simbol silaturahmiku, simbol persaudaraanku antara keluargaku dan Bang Arif di Baduy. Ini panjang, sedikit panjang dari yang biasanya. Nah, jadi aku berniat ini yang akan ku lanjutkan nanti tuh ke anak cucuku kelak, karena ya begini-gini ada sedikit mengalir darah Baduy di badanku, lur. Nih ya, lur, buat aku nih golok yang sangat luar biasa. Kalau ada yang bilang ini biasa atau nggak ada kelebihannya atau golok jelek kata orang, udah kupastikan orang itu hatinya kotor, penuh dengan kebencian atau kedengkian gitu ya, lur ya. Apalagi merendahkan, itu kan nggak baik. Nggak suka tinggalkan, bukan dihinakan, kan gitu ya, lur ya. Karena siapapun yang menghina apapun, sebenarnya menghina kan lebih hina dari yang dihina, menurut aku ya, lur ya. Nah, ini sedikit tajam, cuman ya nggak tajam kali juga speknya, karena kerja, ini untuk kerja, lur. Nah, tapi lumayan. Kalau untuk kertas aja lewat semua, lur. Kemarin plastik juga aku coba, tapi ya masih kekuatannya, kemampuannya untuk sebatas kertas dulu, lur. Kalau ke kayu ya udah sangat lewat, lur. Nih, lur, Kang Arif, nih golok kakang, golok abah yang di sana, tetap kurawat dan kujaga. Nih, Kang. Ya, lur ya, sebenarnya ada lagi sih golok-golok Baduyku. Nantilah aku tunjukin satu-satunya ya, lur ya. Ini. Dan ini ada dua, satu yang lama ini punya Bang Arif. Dan insya Allah kalau aku nanti ke Baduy, lancar rezeki, panjang umurku, ada umurku, golok ini yang aku bawa nanti, biar untuk identitas aku di sana. Nah, ini golok yang sangat luar biasa dari segi seni, kekuatan, dan semuanya kalau menurut aku, lur. Karena semua golok-golok yang aku punya aku coba semua. Ini ukirannya, lur. Tuh. Banyak ukiran pada gagang golok, tapi di golok ini aku sedikit memperhatikan bener. Karena ini manual dari dia raut pisau raut, bukan pakai mesin ya, lur ya. Jadi dia bisa detail seperti ini, kecil-kecil gini. Nah, lekuknya itu. Dan berapa kali ku coba untuk nebas batang, ya alhamdulillah tahan. Tapi akunya yang nggak tega, golok sebagus ini ku pakai untuk kerja. Walaupun ada yang bilang cara menghormati atau ilaharnya, cara menghormati golok itu dipakai kerja. Atau menurut aku adanya golok tercipta itu atau bedok itu ya untuk dipakai kerja. Apapun ya namanya kan kerja gitu, lur. Bukan kerja kita sempitkan untuk memotong kayu atau kerja di perkebunan aja, kan bukan. Untuk sembeli juga kan kerja gitu, lur. Maksudnya sembeli hewan ya, kan juga kerja. Jadi kerja itu kan lebih luas maknanya gitu ya, lur ya. Jadi untuk menghormati sebuah golok atau bedok itu ya dipakai untuk kerja. Ada yang bilang seperti itu, dan aku juga bilang ya takdirnya si golok ini, adanya si golok ini ya memang untuk kerja gitu. Tapi kerja dalam makna luas ya, lur ya, bukan sempit ya, lur. Jadi makanya aku setiap golok yang sampai itu aku coba untuk tebas kayu, mulai kayu kecil, yang basah, ringan, bambu. Dan alhamdulillah golok ini syarat sekali karena masuknya itu enak. Sekali lagi, ada golok yang cantik, bagus, dipakai mendel, lur.
gini dia apa namanya, melawan dia lur, maksudnya balik, dia nggak masuk gitu. Dan kalau golok ini masuk enak, kita kerjanya pun nggak capek. Tapi secara jujur aku nggak tega pakai golok ini untuk kerja di kebun atau di ladang, karena apabila terjadi kerusakan pada gagangnya, aku secara pribadi tidak bisa membuat gagang sebagus ini gitu lur. Ya lur, kita tengok bilanya ya lur. Nah bilanya ini sulangkar lur, nah, kuning dia, dan kalau disentuh ya karat deh ini lur. Jadi buat aku untuk kusimpan dan kulatih gitu lur, lumayan tajam lur. Jadi aku memandang golok itu dari segi seninya ya lur, bukan segi lain-lainnya, karena aku nggak paham tentang hal itu. Aku cuma paham bicara, dan yang aku senang karya seninya yang luar biasa lur. Tuh lur, kelihatannya lur, tuh ya. Ya mungkin saya batas itu ya lur. Aku sedikit bercerita tentang belatul kok bisa sini, tentang golok yang aku tahu. Yang manapun, baik bila berpamor atau sulangkar, sekalipun yang polos, kedua-duanya bisa dan layak untuk jadi pusaka. Karena pusaka sejatinya bukan mahal, pusaka sejatinya bla bukan, harus indah bukan. Kalau indah ya sempurna kan gitu, atau kalau indah ya lebih bagus. Pusaka itu menurut aku sebuah benda, apapun bendanya, dalam bentuk benda peninggalan yang memiliki kira-kira nilai gitu. Jadi nilai yang sangat istimewa, baik dari histori atau kegunaan sebelumnya di masa lampaunya gitu, baru diturunkan kepada turun temurun. Ya lo, jangan sampai Indonesia ini runtuh karena kemalasan kita. Sama seperti golok ini buat aku adalah Indonesia kecil atau bagian dari Indonesia. Kalau kita biarkan dan kita abaikan, lambat laun dia akan rusak, bahkan lenyap dan hilang. Kemudian anak cucu kita nggak bisa lagi ngeliat golok itu gitu ya lur ya. Jadi apapun bentuknya, apapun bendanya, yang namanya pusaka dijaga dan dilestarikanlah ya lur ya. Ya sekalipun mungkin nanti sebelum ada yang bilang yang tidak kasap juga pusaka bang, ya nggak apa-apa, karena aku bicara pusaka yang bentuk benda atau kasat mata itu ya lur ya. Mungkin sore ini itu aja, nanti kita mau ambil short video-video pendek dengan si apa ini, angsa daratku. Aku nyebutnya angsa darat aja lah gitu lur, karena nggak jelas ini lur, orang belum selesai masih alam tuh golok latiku aja kok lur ya lur ya. Ini bisa untuk jadi pusaka juga bisa kalau dia banyak rekam jejak gitu, maksudnya nanti di salam budaya dia banyak dimainkan, entah dari siapapun, aku secara pribadi atau yang lain, nah kan layak nanti untuk jadi pusaka. Ya cuman sebaiknya kalau pusaka ya yang terbaik lah, baik dari bilahnya harus kuat, tangguh gitu, baru layak kan gitu ya lur ya. Ini golok latiku. Nah ini lur, nah kalau kan gini, nah jadi dirautkan, ini teraut ini lur dalam, takutnya nanti habis pula nih golok sisan. Jadi ini parang dari bapak mertuaku atau hadiah dari mertua yang nggak sakti, yang sakti itu yang pertama. Ya ini udah kurang tajam juga lur, tapi ya saat dia makan bilah golok lainnya dia tetap ya, saat dia makan golok atau bilah golok lainnya dia tetap lumayan bagus bilahnya. Nih
parang dari mertuaku. Bisa untuk pusaka, bisa, karena ini ku ceritakan sama anakku, anak laki-lakiku yang nomor 2. Ini dari opung, nanti kalau abang udah besar mau pakai kerja pakai aja ini, karena digunakan sangat nyaman. Nih, Parangkas Simalungun atau Sumatera Utara ya, lur ya. Kalau sini bilangnya parang atau pisau. Tuh. Oke, lur. Mungkin itu aja dari aku sore ini, udah cukup panjang. Nanti aku potong-potong, habis itu kita shot permen golok lagi. Intinya tetap semangat, kalau bukan kita siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi. Apa nunggu harus pusaka-pusaka, tradisi, budaya, leluhur kita hilang atau udah diambil orang, baru kita uring-uringan, itu punya aku, itu punya kami, itu kan nggak dari sekarang. Kalau tidak punya aslinya, setidaknya kita menjaga kisahnya, kan itu. Jangan sampai anak cucu kita lupa, nggak tahu apa itu keris, nggak tahu apa itu golok, nggak tahu apa itu kerambit, nggak tahu apa itu gitu. Itu aja yang aku khawatirkan, dan mudah-mudahan nggak akan terjadi, karena Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia ya seperti ini makmur, tidak terlepas dari kitanya, masyarakatnya yang terus masih menjaga tradisi dan budayanya. Itu aja, lur. Salam hormat dari aku, aja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.